Ternyata orang-orang kaya itu membangun saluran pipa. Bagaimana tentang membangun saluran pipa? Simak video berikut ini. Employee, kemudian yang kedua self-employed yaitu pekerja, ketiga business owner, tiga, empat investor. Employee bekerja dapatkan uang, self-employed bekerja dapatkan uang. Ini kod dan kiri, kod dan kanan. Business owner, mereka juga dapatkan uang, kemudian investor juga dapatkan uang. Cuma untuk employee hanya sekedar security, ini akan berakibat kepada kemiskinan. Kemudian business owner, investor akan membawa kepada kekayaan, akan membawa kepada freedom, akan membawa kepada kebebasan finansial. Jadi bangunlah aset pada passive income. Ini juga disebut dengan persis seperti cerita Embro dan Pipo ya. Suatu ketika di zaman dahulu ada dua orang bersahabat, satu namanya Embro, satu namanya Pipo. Embro dan Pipo ini mendapatkan bekerja sama lah, bekerja sehari-hari gitu ya. Kemudian mereka bersahabat, kemudian mendapatkan lowongan, dibutuhkan dua orang pembawa air segera. Maka keduanya, yuk kita ambil peluang ini. Nah, mereka mengambil peluangnya. Lalu selanjutnya pihak kelurahan menawarkan mereka untuk bekerja dari sumber mata air pegunungan sampai ke penampungan air di desa. Nah, itu mereka setiap ember yang dibawa akan mendapatkan pundi-pundi rupiah. Nah, kemudian dari mata air ke desa, Embro dan Pipo sama-sama membawa ember. Ya, ingat, keduanya sama-sama membawa ember untuk mendapatkan rupiah yang bisa mereka terima nantinya. Lalu ini berjalan sebulan, 2 bulan. Kemudian di suatu ketika mereka menghitung pendapatan mereka, dan total pendapatan itu cukup besar ya, dan ini mengakibatkan ember pada Embro diperbesar. Kemudian berbeda dengan Embro, Pipo sambil membawa tetap embernya, dia berpikir untuk merancang sesuatu agar menghasilkan rupiah. Dia berpikir, akhirnya dapat ide rancangan saluran pipa. Nah, kemudian dia berpikir bagaimana membangun saluran pipanya ini dari puncak gunung tadi, dari sumber mata air ke desa. Nah, dia pertama menawarkan itu kepada Embro, tetapi Embro menolak ya. Embro tetap saja bekerja siang malam, pagi siang malam untuk mengangkat ember terus menerus, sehingga Embro mendapatkan cukup banyak uang ya, cukup banyak uang. Nah, berbeda dengan Embro, si Pipo kemudian dia membangun saluran pipa. Kemudian Pipo ini bekerja tanpa henti sambil tetap dia membawa ember untuk menyopang kehidupannya sehari-hari. Kemudian dia tetap membangun saluran pipanya, berjalan dari setahun, 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya pada tahun ke-3 dia berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Di tahun ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya dia panen terus, sementara Embro sudah tidak kuat lagi mengangkat ember, dan menjadi kaya rayalah Pipo karena dia tidur pun digaji, berlibur pun digaji, jalan-jalan pun digaji. Kemana saja dia melakukan tindakan, dia tetap digaji. Kenapa? Karena dia telah membangun saluran pipanya. Inilah saluran pipa yang berupa aset yang telah dibangun oleh Pipo. Jadi teman-teman, ketika Anda berada di dunia MLM, maka Anda telah membangun saluran pipa. Sekarang kita cerita tentang saluran pipa. Nah, untuk penyebutan kegiatan Papuniti kita membangun saluran pipa. Saya sedang prospek dan meminati, maka disebut membangun saluran pipa. Saya sedang menjual lontong, maka disebut membawa ember. Nah, saya sedang menjual sabun Anipa dan menawarkan bisnisnya.